disembeli ustad misalnya. Ya, disembeli ustad gitu kan gitu. Jis, dulu itu kan pernah ngebahas tuh yang namanya kita tuh kalau bisnis tidak harus selalu ingin beda. Ya. Atau bikin produk baru banget gitu. Ya. Jadi belum pernah ada produknya di pasaran gitu ya. Tapi kita juga bisa berjualan dengan produk yang sudah pasaran. Ya. Nah, tapi gimana sih caranya kita tuh meskipun produk kita pasaran, itu ada bedanya dengan orang lain, ada uniknya gitu. Ya, itu kan satu hal value lah, satu hal nilai yang bisa ditawarkan ke publik. Meskipun ini misalkan ayam sama kayak ayam goreng lainnya, tapi ada keunikannya dan bedanya sama yang lain kayak gitu. Nah, itu gimana sih cara bikinnya, uniknya itu? Nah, contohnya itu kayak yang kemarin dibahas itu teh pucuk. Oke. Dia kan mencoba unik dengan mengambil sudut pandang kita produksinya jadi teh pucuknya aja. Oke. Nah, ini bisa jadi bahan untuk bikin teman-teman unik, yaitu dengan melihat bahan dari produk kita. Iya, ibaratnya yang jualan teh gitu ya, kemasan kan banyak banget ya. Banyak banget. Ada teh kotak, ada teh sosro, ada teh walini, ada teh gelas, ada teh sistri misalkan gitu ya. Nah, ini tiba-tiba teh pucuk muncul gitu. Ya, dengan uniknya, dengan poin uniknya itu adalah pucuknya itu. Dari daun pucuk pilihan ya. Tehnya. Oke. Bisa diambil dari bahan. Nah, teman-teman juga misalkan jualan es teh juga nih. Ternyata es tehnya tuh ditambah aroma melati misalkan. Oke. Nah, bisa itu dipampangkan di kemasan, di iklan, di gerobaknya ya. Es teh melati gitu. Terus kan orang jadi, oh apa nih es teh melati kan gitu. Contoh lainnya adalah keripik singkong. Oke. Nah, keripik singkong ini, nah ternyata singkongnya itu dapat dari Garut misalkan. Oke. Ya udah kita langsung aja dijadikan poin uniknya itu. Oke. Singkong Garut gitu. Keripik singkong dari singkong Garut. Gitu. Oke. Itu satu spot yang bisa kita explore ya. Yang bisa dieksplor. Padahal singkongnya itu singkong yang biasa aja sebenarnya di Garut. Cuman memang nanamnya aja di Garut misalkan. Nggak masalah gitu. Mungkin kayak gini, image orang tentang Garut itu kan sejuk, perkebunan, kayaknya tanahnya bagus nih untuk persingkongan. Jadi si produsen ini nyari singkong Garut karena kualitas singkongnya itu bagus gitu ya. Image yang yang diterima oleh masyarakat calon pembelinya gitu ya. Kalau masalah image biarkan konsumen sendiri yang berimajinasi. Iya. Contoh misalkan beras Karawang. Gitu. Kan Karawang dikenal dengan kota padi. Ya, lumbung padi ya. Lumbung padi. Otomatis kan konsumen ketika baca, wah ini berasnya dari Karawang nih. Pengen nyobain gitu. Iya. Walaupun sebenarnya memang secara rasa atau apa mirip dengan beras yang lain juga gitu. Iya. Nah, dari daerahnya itu bisa kita ambil. Iya, kayak ini Jis, pandan wangi dari Cianjur. Beras Cianjur terkenal dengan pandan wanginya. Beras Cianjur kayak gitu. Itu kemungkinan anak-anak sekarang millennials gitu, Gen Z itu nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu tuh. Gitu ya? Mungkin yang tahu real rasanya itu orang-orang tua dulu gitu ya. Nah, anak-anak sekarang ketika mungkin di-image-kan, terus beras pandan wangi, beras Cianjur, kualitas terbaik gitu, misalkan. Gitu, yang mungkin di image mereka, wah apa nih gitu ya. Mungkin nanti ada orang tua nanya ke orang tua atau beras beras kualitas terbaik, mungkin di image-nya akan terbentuk lagi tuh. Ya, nah itu daripada kita bikin misalkan kualitas terbaik gitu ya, itu kan terlalu umum ya. Jadi konsumen tuh memang seperti apa sih kualitas terbaik gitu, terlalu nggak kebayang lah. Iya. Beda kalau misalkan kayak tadi singkong Garut, wah singkong Garut, langsung kepikiran Garutnya kan gitu, langsung kepikiran daerah mana gitu ya. Kalau teh pucuk tadi, wah berarti kepikiran nih daunnya masih seger gitu, kayak gitu. Iya benar. Nah, bisa diambil dari daerah ya, daerah Tuhan gitu. Untuk mendapatkan kesan unik ya. Kesan unik, walaupun sebenarnya biasa aja gitu. Oke. Terus yang kedua dari ukuran dan jumlah. Ukuran dan jumlah, oke. Nah, dulu itu nggak familiar dengan es teh jumbo.
Sekarang udah di mana-mana ST Jumbo gitu. Ya, ibaratnya ketika merebak nih ya, kayak teh poci ukurannya kan biasa aja ya. Ya, biasa. Biasa aja tuh teh poci ukurannya. Tiba-tiba keluarlah es teh Jumbo. Padahal kalau dibandingkan itu cuman beda berapa mili gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan ya, nggak terlalu signifikan karena walaupun kelihatan jumbo, tapi dia kan lebih ramping si gelasnya. Iya. Ya, kalau yang teh poci yang biasa dia lebih lebar. Lebih lebar ya. Ya, nah kalau dibandingkan di gelas yang ukuran sama, itu cuma beda dikit sebenarnya. Beda dikit. Ditambah esnya nanti lebih banyak. Ya, esnya lebih banyak gitu. Nah, gimmick-gimmick seperti itu yang sebenarnya bisa diangkat jadi sesuatu yang unik. Jadi terlihat unik ya? Iya, nah bisa juga kita pakai langsung dibikin angkanya. Misalkan es teh setengah liter. Setengah liter kan 500 mili ya. Bisa jadi yang es teh jumbo pun 500 mili sebenarnya. Cuman karena kita nulisnya es teh setengah liter, nah orang kan jadi ini aja banyak gitu. Iya, benar. Image-nya itu liter kan? Ya. Terdengar liter itu jadi wah banyak nih. Ya. Sedangkan kalau 500 mili sedikit kayaknya ya, gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau liter gitu ya, setengah liter. Wah, ini banyak nih. Iya. Iya, bisa dari jumlah, dari ukuran, atau misalkan teman-teman bikin snack misalkan. Snack yang bikin kenyang karena ukurannya gede misalkan. Gitu. Benar. Jadi kita bisa mengeksplor di ukuran yang kedua itu. Ya, ukurannya yang pertama tadi itu daerah, yang kedua ukuran. Terus tadi ya bahan juga bisa bahan. Oke, bahan. Kayak teh pucuk, terus misalkan ada bahan bunga melatinya. Oke, yang ketiga bahan berarti nih ya. Udah ada bertiga tuh. Nah, ada lagi adalah dari sensasinya. Oke, sensasi nih. Contohnya yang remineral ya tadi, yang kemarin dibahas. Oh iya. Ada manis-manisnya. Iya, gitu. Itu kan semacam menjual sensasi ya. Wah, kok ada manis-manis ya? Kok air bisa ada manis-manisnya? Iya, padahal sebenarnya nggak ada itu. Cuman kita tersugesti dengan iklan, jadi kok kayak yang ada tapi nggak ada sebenarnya. Iya. Atau ini apa namanya kayak sambal gitu ya, melenak rasanya gitu kan. Ya. Sebenarnya ya sambal pedas-pedas juga. Semua sambal pedas, misalkan. Tapi tiba-tiba ini, wah ini bener-bener pedas banget nih. Jadi kan kesannya dia gitu ya, melenak gitu. Jadi kita bisa menjual sensasinya, sensasi ketika kita makan produknya, atau mungkin bisa apa ya, kalau dari produk lain misalkan kuat sampai 5 tahun misalkan. Itu kan memberikan kesan wah ini kokoh nih gitu. Benar. Padahal sebenarnya dalam 5 tahun produk lain juga nggak bakal rusak gitu. Iya. Cuman produk lain itu nggak diangkat. Iya, nggak dieksploitasi tuh keunggulan itu ya. Keunggulannya nggak dieksploitasi. Padahal sama aja, yang lain juga 5 tahun nggak bakal rusak gitu. Cuman ketika kita coba angkat, itu bisa jadi penarik konsumen untuk beli. Oke, itu kesan ya, benar. Nah, itu sudah 4 ya. 4. Nah, nih ada satu lagi. Oke, apa nih? Itu lebih ke storytelling. Oke. Misalkan kita ternyata keuntungannya dipakai untuk sosial 50% misalkan. Atau misalkan kita bahan bakunya bikin kopi dari petani-petani kopi yang mungkin kurang mampu misalkan. Kayak gitu. Itu storytelling. Dibuat satu story cerita menarik yang itu bisa apa namanya? Menarik minat orang ya terhadap produk kita. Ya. Oke. Itu pun sama, misalkan petani kopi yang lain juga sama ngambilnya dari situ gitu. Cuman kita dibuat cerita, misalkan kopinya dari daerah pegunungan A, yang membantu petani untuk apa misalkan. Iya, storytelling lah ya, dengan kemampuan bercerita yang bagus gitu ya, membuat si produk kita itu terlihat punya nilai positif gitu di mata orang gitu ya. Jadi ya contoh misalkan kayak story-nya Honda dengan sejarah panjang, misalkan perjalanan Daisuke Honda membuat Honda menjadi raksasa motor yang disegani dunia misalkan gitu ya. Jadi kan kesannya wah Honda dari dulu nih udah legenda nih, legenda gitu banget nih misalkan gitu ya. Iya. Iya. Nah, cuman kelemahannya storytelling ini kan
yang namanya story kan panjang ya. Susah untuk disampaikan gitu. Beda sama yang tadi yang sebelum-sebelumnya kayak misalkan tadi kayak sensasi atau misalkan ukuran. Sulit untuk langsung to the point ya. Iya, kalau yang lain kan bisa to the point. Misalkan kopi 1 liter itu sempat booming tuh, kopi 1 liter. Itu langsung to the point 1 liter kan. 1 liter. Jadi orang-orang beli langsung. Iya, Wah, banyak ini. Nah, kalau yang storytelling itu lebih susah karena nyampainya lama gitu. Dan ceritanya juga panjang gitu kan. Dan tergantung dari kemampuan kita membuat storytellingnya itu ya. Ya. Kalau di awal-awal itu udah ngebosenin, kalimat pertama aja udah apa sih? Udah nggak bakal dibaca terus, nggak bakal didengerin terus. Storytelling itu bener-bener kalimat awal itu harus yang bener-bener menarik perhatian yang baca gitu. Ya, harus kayak gitu memang. Bener. Nah, bisa nggak sih keunikan ini dipakai untuk jasa, bisa nggak? Bisa. Untuk bisnis jasa ya. Ya. Soalnya dari tadi contohnya kebanyakan produk. Nah, contoh yang kemarin itu yang sempat kita ngobrol untuk repaint, ngecat pelek motor. Oke. Nah, itu kan bisa di branding dengan dicat oleh mantan karyawan Honda. Ya, nah gitu. Yang otomatis, wah ini tukang catnya dari Honda di dulu gitu kan gitu. Iya. Dulu tukang ngecat mobil di pabrik Honda kan gitu ya. Wah, pabrik Honda mah udah kualitas tinggi kan orang image-nya kan langsung tuh. Sekarang buka usaha sendiri. Jadi orang-orang yang pengen ngecat jadi kesana. Iya, gitu. benar. Tidak harus ditinggal motornya, bisa ditunggu 2 jam. Nah, karena pakai mesin open misalnya gitu ya. Nah, gitu. Contohnya itu pengering ya. Pengering open ini kan udah banyak dipakai dan udah metode ini udah lama lah dari dulu. Iya. Cuman gak semua orang mengangkat si open ini. Iya, itu kan biasanya metodenya pabrikan tuh yang open tuh karena produksi banyak kan. Iya, nah ternyata bisa dipakai buat keunikan juga. Contoh misalkan ngecat motor di sini dikeringkan oleh open gitu. Iya, sebenarnya sih para pelaku usaha ngecat lain juga ada yang pakai open, banyak yang pakai open. Tapi itu nggak dipakai senjata gitu ya. Nggak dipakai senjata untuk menarik konsumen, bener. Nah, contoh misalkan kebun desain. Desainernya ngerti bisnis misalkan. Otomatis kan desain-desainnya juga sesuai dengan bisnis-bisnisnya gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Bukan desain berdasarkan selera dari si pendesainernya gitu ya. Ya, bukan cuman wah ini warnanya bagus, nggak cuman gitu, tapi gimana caranya biar bisnisnya laku misalkan. Iya, ya kadang kan gini, desainer itu kayak punya karakteristik desain gitu kan. Ya, tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang beda-beda karakteristik desain. Ketika ada desainnya itu desain satanis terus yang kayak yang keramik kemarin. Gitu kan, desainnya kayak gelap gitu, dark gitu kan, itu jadi ciri khas tuh ya. Ada desainer yang tadi ciri khasnya ngerti bisnis, ya dia memang desainnya diperuntukkan untuk bisnis orang gitu ya. Gitu, benar. Logonya logo sesuai dengan logo bisnis gitu, UMKM gitu kan. Nah, jadi bisa dipakai lah. Kalau jasa kan tadi kayak cepat, terus misalkan ahli ya, ahlinya nih misalkan. Oh iya, benar. Kayak gitu. Benar. Itu menjadi keunikan ya. Jadi keunikan tersendiri. Nah, itu bisa diangkat oleh teman-teman. Nah, memang harus ngulik sendiri sih. Harus ngulik sendiri, harus bertapa dulu. Iya. Kayak bengkel juga misalkan ahli AC misalkan kan. Sebenarnya dia bisa semuanya, tapi yang diangkat AC-nya misalkan gitu ya. Ada ini bengkel yang kalau sekarang kan lagi musim bore up. Bore up. Dia nulisnya di profilnya itu dia modifikasi bore up katanya. Padahal dia servis biasa pun menerima. Iya, gitu. Iya, benar. Tapi memang yang dia sorot adalah itu gitu. Satu spesialisasi yang membedakan bengkel dia dengan bengkel yang lain gitu ya. Atau misalnya bengkel khusus modifikasi. Padahal servis biasa pun dia menerima. Iya, gitu. Menerima gitu. Nah, gitu teman-teman juga bisa kayak gitu tuh. Misalkan teman-teman jasanya apa nih? Bikin website atau apa, temukanlah keunikannya gitu ya. Benar. Nah, itu ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman bikin bisnis yang umum, yang populer, itu ya misalkan bisnis ayam gitu kan. Ayam udah di mana-mana, satu jalanan desa. Tapi itu ada udah aja ya.
Iya, di sini aja ayam udah ada berapa Iya, gitu kan, ayam udah goreng. ada 5 biji kali dalam waktu dalam radius 1 kilo gitu ya. Iya, 1 kilo udah, aduh. 5 pedagang ayam berarti kan 200 meter tuh ayam, 200 meter lagi ayam gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Nah, itu nggak perlu takut gitu. Selama teman-teman bisa menciptakan apa namanya? Nilai ataupun keunikan dari bisnis teman-teman sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, bisa juga nih kalau ayam nih. Misalkan jaminan halal. Bener. Di saat orang-orang ragu dengan kehalalan ya. Ya, jaminan halal. Disembelihnya misalkan pakai cara halal ayamnya. Iya, Terus bener. misalkan Disembelih ustad misalnya. ya disembelih ustad gitu kan gitu. Ya, bener. Atau misalkan bersih dari apa namanya darah misalkan kan suka ada itu ya, ada merah-merahnya Iya, misalkan. bener. Jadi dijamin halal, nggak ada darah-darahnya, atau terus penyembelihannya halal. Ya walaupun sebenarnya ayam-ayam lain juga insya Allah halal ya. Iya, halal juga gitu. Tapi gimana caranya kita ngangkat yang orang lain sebenarnya nggak diangkat gitu. Iya. Orang lain juga pakai tapi nggak diangkat gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dengan informasi ini, menarik juga minat teman-teman untuk berbisnis ya, bisa karena udah dapat inspirasi keunikan bisnisnya teman-teman meskipun teman-teman ngambil bisnis yang populer. Ya. Dan kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta karena kita ini apa namanya? Studio desain. Nah, kita juga bikin desain logo. Ya. Desain kemasan, desain gerobak, desain sosial media, iklan, dan semua desain untuk keperluan bisnis bisa order di Kebun Desain. Iya. Selain gitu itu, ya. kita juga membuka jasa bantuan untuk pendaftaran merek dan pendaftaran NIB, PRT, dan pendaftaran lainnya ya. Iya, soalnya suka banyak banget yang pusing kayak gitu ya soal cara daftarnya kayak gimana, karena online banyak yang belum pusing lah dengan lihat komputer kayak gitu. Bisa pakai jasa Kebun Desain kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.